Yang kedua adalah kita membahas terkait kalau memang pemilu yang akan datang ini adalah tertutup atau terbuka. Kira-kira strategi apa yang kita lakukan kalau memang ini tertutup, kalau terbuka apa yang kita lakukan. Kalau terbuka kan memang sudah dilakukan, jadi tidak perlu terlalu panjang lebar di situ. Ini kan masing-masing partai punya mekanisme tersendiri, kenapa harus dibahas bersamaan terbuka atau tertutupnya nanti pemilu 2024? Apakah ada pembahasan khusus partai ini? Kita juga membahas bagaimana caranya menciptakan sesama ketua partai di sini sehingga nantinya ke depan terjadi pemilu yang damai. Kuncinya di situ. Kita tidak mau ada jor-joran. Nah, walaupun ada yang menyinggung adalah pemilu kada, belum saatnya karena kenapa? Ini kan masih legislatif kita dahulukan. Setelah itu baru kita ada pertemuan berikutnya. Nah, saya sampaikan tadi kepada teman-teman yang hadir bahwa insya Allah kita lakukan pertemuan kalau perlu tiap bulan supaya silaturahim di antara kita sesama pengurus partai yang ada di Kabupaten Pindrang ini, ketua partai yang ada di Kabupaten Pindrang ini bisa berkesinambungan. Bagaimana caranya kita membicarakan Pindrang ke depan nanti. Nah, itu yang kita harapkan. Hari ini atau gimana gitu ada tidak? Walaupun semuanya partai ada di DPR, tetapi saya meyakini fraksi yang ada di DPR itu pasti dia koordinasi dengan masing-masing ketua partainya sebelum dia bertindak. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan, mau tidak mau, ketua partai juga punya peran untuk menentukan ke depan semuanya. Bukan bahwa hanya fraksi saja yang menentukan, tetapi ketua partai juga menentukan perkembangan Pindrang ke depan. Dan Pindrang hari ini, ya mungkin Sudah ada pembahasan tadi di pertemuan. belum ada. Ya, soal persiapan ini kan kalau dilihat banyak partai, kemudian di tingkat pusat juga kan sudah banyak koalisi juga. Kalau di Pindrang sendiri dengan pertemuan ini, bagaimana tanggapannya? Pindrang belum ada koalisi karena kita hanya semata-mata yaitu tadi kembali kepada bahwa silaturahim. Yang kedua adalah membahas kalau memang ini tertutup atau terbuka. Kita mengatur strateginya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Nah, karena ini kan kalau tertutup berarti hal yang baru lagi. Nah, itu yang kita bicarakan semuanya. Karena konteks Cuma kebetulan ini yang kita sempat untuk komunikasi untuk sementara. Tetapi tidak tertutup kemungkinan semua ketua-ketua partai nantinya bisa kita saling silaturahim. Untuk saat ini baru ini. Ada Ya. beberapa partai. Emang tidak pernah yang dibangun komunikasi dengan Partai Nasdem? Karena ini Untuk dadakan. pertemuan Dadakan sekali baru kemarin. Jadi tanggal 24, kalau nggak salah WA saya itu tanggal 24, tiba-tiba dilakukan pertemuan hari ini tanggal 25. Nah, jadi itu sifatnya dadakan. Kenapa dadakan? Ya karena pendaftaran untuk KPU sudah mendesak juga. Jadi kita harus ketemu semuanya. Sesama ketua partai juga mencek bagaimana apakah sudah cukup ininya, peserta pemilunya atau tidak. Ya semuanya masuk di situ agenda-agenda. Tetapi ya intinya adalah silaturahim. Gitu. 7. Tetapi yang lainnya Kompom, P3, Gelora dengan PKB. Kalau PKB ada acaranya di sebelah. Kalau Gelora dalam perjalanan dari Bone untuk ke sini, P3 mendadak ada acara keluarga. Ini Pak Usman sedikit, ada nggak pembahasan khusus untuk pilkada ke depan? Siapa yang dipersiapkan untuk 01 misalkan di Pindrang di tingkat ketua partai? Kalau untuk pilkada di Pindrang tadi belum ada yang menjelaskan, belum ada yang membahas. Tetapi cuma saya menyampaikan bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan Golkar ada yang diajukan nantinya. Ini Mungkin ketuanya. komitmennya ketua-ketua partai itu mendukung Golkar ya untuk Ya. posisi 1. Komitmennya ketua-ketua partai Golkar yang diusung apa? Belum ada pembahasan sampai di situ. Ini hanya secara pribadi, secara kepartaian hanya menyatakan begitu bahwa hasil pleno Partai Golkar Kabupaten Pindrang sudah menetapkan ketuanya untuk maju.
Ijen, pemilu ini kada kan- 2024. Kalau bicara soal ini kan chemistry-nya dapat. Enak sekali kita satu kali komunikasi kemudian datang semua. Potensi koalisinya untuk ke pilkada gimana ini? Belum ada yang mengarah, walaupun potensinya sangat bagus, belum ada yang mengarah ke sana. Karena kenapa? Belum ada anggota DPR, belum ada legislatif masing-masing partai. Itu yang kita Itu khawatirkan. sudah dibicarakan, jadi maksudnya ada pembicaraan. Sama sekali belum ada. Kalau Sama koalisi sekali. nasional kan ini kan juga sementara sudah terbentuk koalisi nasional ini, belum dibicarakan sampai Sampai hari ini dari partai belum ada instruksi bahwa kita harus begini untuk koalisi nasional. Belum ada. tapi yang gagas pertemuan ini Golkar kah ya? Atau Usman Maharani secara pribadi? Secara pribadi, Usman. Pribadi Sebagai- saya gagas. ya, sebagai ketua Golkar. Mau tidak mau lengket dengan itu. Persiapan caleg-calegnya gimana? Alhamdulillah kalau calegnya Golkar, insya Allah semuanya dapil penuh. Sudah finalisasi kak? Tanggal 29 insya Allah, 29 April. Baru diumumkan ya nama-nama calegnya. Nama-nama calegnya belum diumumkan karena kita harus masukkan sipol dulu. Setelah itu baru diumumkan. Target-target gimana? Targetnya Partai Golkar di Kabupaten Pindrang ini ya mudah-mudahan mohon doa restunya, mudah-mudahan dia bisa jadi ketua DPR. Ya harus mayoritas kan? Kayak gitu nan, kayak udah siapkan DPR RI itu sendiri. Gimana tuh kak? DPR RI itu kan larinya dari pusat. DPP yang menentukan siapa yang disodorkan nantinya, itulah yang kami perjuangkan. Provinsi ya ada yang kami dorong untuk sementara ini Pak Mahyudin. Cuma kan katanya Golkar ini kan sudah menutup. Itulah sebabnya bagaimana caranya memenangkan pemilu dulu ini khususnya di Kabupaten Pindrang. Walaupun sudah diwacanakan demikian, tetapi nantinya kursi yang menentukan juga.